Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehaku? Alhamdulillah, setelah kurang lebih sebulan kita berpuasa, tidak terasa kita sudah mendekati penghujung atau akhir dari bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga anak-anak soleh dan solehaku, semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Anak soleh dan solehaku, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan panduan berhari raya Idul Fitri sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayo bersama-sama ikuti penjelasan dari Ustadz. Ya, yang pertama anak-anak soleh dan solehaku, Ustadz akan menjelaskan panduan hari raya sesuai sunnah, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri sesuai petunjuk Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak soleh dan solehaku, yang pertama disunahkan mandi di pagi hari sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Id. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan pakaian terbaik. Ya, pakaian terbaik di sini tidak mesti pakaian baru ya, anak soleh dan solehaku. Ya, jadi walaupun kalian tidak memiliki baju baru, maka jangan bersedih ya, karena bukanlah syarat mengikuti sholat Id itu harus memakai pakaian yang baru. Yang penting pakaian itu bersih ya, dan kita anggap sebagai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Nah, untuk laki-laki Nabi SAW menyukai pakaian yang berwarna putih, sedangkan untuk perempuan dianjurkan memakai pakaian yang berwarna gelap. Kemudian yang berikutnya, anak soleh dan solehaku, disunahkan ya kita makan terlebih dahulu sebelum berangkat menunaikan sholat Id, ya, sebagai pertanda atau simbol bahwa Idul Fitri merupakan hari kembali berbuka. Ya. Kemudian yang berikutnya disunahkan berjalan kaki menuju tempat sholat. Ya, tidak berkendara. Tapi kalau tempatnya jauh, ya anak-anak soleh dan solehaku tidak usah memaksakan diri berjalan kaki. Silahkan naik kendaraan. Tapi kalau tempat sholatnya dekat, misalnya dekat rumah, maka disunahkan berjalan kaki. Kemudian anak soleh dan solehaku, selama perjalanan kita disunahkan memperbanyak mengucapkan takbir, ya, Allahu Akbar, tahmid, Alhamdulillah, dan tahlil, La ilaha illallah, ketika berangkat ke tempat sholat. Dan disunahkan juga, ya, kita bertakbir dengan suara yang keras, ya, suara yang nyaring. Dan takbir ini terus kita baca sampai kemudian, ya, sholat Id itu dilaksanakan. Jadi sampai di lapangan tetap kita mengumandangkan takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, jadi semangat ya mengumandangkan takbir. Kemudian disunahkan juga mengambil jalan yang berbeda ketika kita berangkat, ya, dan ketika kita pulang dari tempat sholat Id.
Ini kalau memang memungkinkan. Nah, anak soleh dan solehaku, sekarang kita masuk ya. Bagaimana tata cara atau panduan sholat Idul Fitri sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama tentu saja adalah berniat, karena niat merupakan syarat sahnya ibadah. Ya, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ibadah itu harus disertai dengan niat, dan setiap amal ibadah itu tergantung niatnya. Namun anak soleh dan solehaku, ingat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, tidak perlu kemudian kita lafazkan. Nah, kemudian sholat Idul Fitri, sebagaimana anak soleh dan solehaku sudah ketahui, itu terdiri dari 2 rakaat. Ya, terdiri dari 2 rakaat. Ya, rakaat pertama, ya, untuk rakaat pertama setelah takbiratul ihram, ya, setelah kita mengucapkan takbir pembuka, ya, takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, maka kita disunahkan membaca doa iftitah. Ya, disunahkan membaca doa iftitah. Nah, kemudian pada rakaat pertama, ya setelah kita takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membaca takbir 7 kali. Ya, bertakbir sebanyak 7 kali. Ini di rakaat pertama. Ingat, anak soleh dan solehaku, ini di luar ya takbiratul ihram. Ya, nah, kemudian setelah itu kita sholat seperti sholat yang kita lakukan, ya, membaca Al-Fatihah dan doa-doa sholat, gerakan-gerakannya juga sama. Nah, kemudian pada rakaat kedua, setelah kita bangun dari sujud, ya, bangkit dari sujud, ya, maka kemudian ditambah dengan 5 kali takbir, ya, ditambah dengan 5 kali takbir. Ya, jadi kalau rakaat pertama ada 7 kali takbir, maka pada rakaat kedua ini ada 5 kali takbir. Ya, 5 kali takbir. Nah, bacaan antara takbir yang satu dengan takbir yang lain, ya, itu tidak ada bacaan khusus sebenarnya. Nah, namun para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, Ustaz ulangi ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Nah, kemudian anak soleh dan solehaku, ingat, setelah semua rangkaian sholat Id sudah selesai, maka kita tidak langsung pulang, tapi hendaknya kita mendengarkan khutbah Id dengan serius, ya, dan ya kita mengikutinya sampai selesai. Ya, jadi harapan Ustadz, anak soleh dan solehaku, ya, ketika mendengarkan khutbah, dengarkan baik-baik, jangan bermain. Sebagaimana juga ketika kita sholat Id, ikuti semua rangkaian sholat Id itu, mulai dari sholat sampai dengan mendengarkan khutbah dengan serius. Nah, paling terakhir, anak soleh dan solehaku, kita juga disunahkan saling mendoakan sesama muslim. Ya, saling mendoakan sesama muslim. Ya, doa ketika kita bertemu dengan saudara kita doakan dan mengucapkan, ya, yang biasa diperhatikan oleh para salafus saleh, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, ya, yang artinya semoga Allah menerima amal kita semua. Ya, baiklah anak soleh dan solehaku, ya, demikianlah panduan, ya, hari raya yang Ustadz sampaikan, ya. Mudah-mudahan anak soleh dan solehaku, ya, itu kemudian insya Allah bisa mempraktekkannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed.
Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah, Allah.